Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanisa dengan 1866051 dari kelas B, jurusan Teknik Informatika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen risiko proyek. Lanjut. Are you ready to meet the risk, risiko, or problem? Problem, masalah atau problem secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi susah diketahui dampaknya. Sebanyak contoh macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan kedepannya dilakukan oleh manajemen krisis atau operasional khusus. Kemudian risk, sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi baru merupakan perkiraan akan keterjadiannya pada saat nanti. Kemudian berdasarkan ISO, pengertian risiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko. Yang pertama efek, kemudian ketidakpastian, kemudian sasaran. Kemudian risiko. Menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Kemudian tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Kemudian manajemen risiko proyek, mengidentifikasi, menganalisis dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Kemudian manajemen risiko. Manajemen risiko di sini dapat dilihat langkah-langkahnya. Kemudian dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah yang pertama memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan, kemudian yang kedua memudahkan dalam mengambil keputusan, yang ketiga meningkatkan produktivitas perusahaan. Kemudian proses manajemen risiko proyek. Di sini dapat kita lihat langkah-langkahnya. Kemudian perencanaan. Yang pertama input, kemudian teknik, dan kemudian output. Di sini dapat dilihat keterangannya. Kemudian identifikasi risiko. Dan bisa dilihat keterangannya. Dan analisis risiko kualitatif. Kemudian perencanaan respon risiko. Kemudian pengendalian dan monitoring risiko. Kemudian risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Kemudian risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Kemudian strategi risiko negatif. Avoid. Penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko atau mengendurkan tujuan yang dalam bahaya. Kemudian transfer, pemindahan risiko mensyaratkan penggantian penerimaan dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Mitigate. Pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang atau batasan yang dapat diterima. Kemudian strategi risiko positif, exploit, strategi untuk memastikan bahwa kesempatan risiko positif dapat terrealisasi. Contoh, menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Share alokasi. Kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contoh special purpose company, joint venture. Kemudian enhance, memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendalian kunci dari risiko berdampak positif. Kemudian perencanaan manajemen risiko dapat dilihat langkah-langkahnya. Kemudian rencana kontingensi. Ada 2, yaitu rencana kontingensi. Yang pertama, aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Kemudian fallback plans, rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kemudian kategori risiko, yang pertama risiko pasar, kemudian risiko finansial, kemudian risiko teknologi, kemudian risiko manusiawi, kemudian risiko proses. Kemudian risk breakdown struktur, gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek, kemudian digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Kemudian contoh risk breakdown struktur, di sini dapat dilihat langkah-langkahnya. Kemudian potensi risiko negatif dikaitkan dengan knowledge area, di sini dapat dilihat keterangannya. Kemudian identifikasi risiko. Proses yang pertama, proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Kedua, alat bantu dan metode untuk identifikasi risiko. Ada 4 bagian. Yang pertama, brainstorming. Kedua, DLP, kemudian interview, kemudian terakhir analisis SWOT. Kemudian brainstorming.
Membantu grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik Delphi digunakan untuk mencapai kesempatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Dan interview, sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messaging. Kemudian analisa SWOT. Yang pertama analisa SWOT atau Strength, Weakness, Opportunism, and Threat. Kemudian kedua, membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Dan risk register. Yang pertama, dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Kemudian risk event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Contoh risk register dapat dilihat di sini. Kemudian matriks probabilitas. Dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Kemudian contoh matriks probabilitas dapat dilihat di sini gambarnya. Kemudian analisis atau analisa kuantitatif risiko. Metode yang digunakan analisa decision tree, kemudian simulasi dan analisa sensitivitas. Kemudian decision tree dan expected monetary value atau EMV. Decision tree adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Di sini dapat dilihat gambarnya. Kemudian menghitung EMV. Tahapan menghitung estimated monetary value atau EMV. Pertama, masukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko. Kedua, masukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut. Kemudian ketiga, kalikan nomor 1 dengan nomor 2. Untuk risiko positif atau opportunity, nilai EMV adalah positif. Untuk risiko negatif, nilai EMV adalah negatif. Kemudian penyelesaian kasus EMV. Diketahui tipe proyek pengembangan sistem informasi kondisi kemungkinan berhasil 70%, laba USD 20.000, gagal 30%, rugi USD 8.000. Ditanya estimate monetary value EMV proyek. Kemudian strategi respon terhadap risiko negatif. Ada dua, yaitu risk avoid, mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko. Kemudian kedua, risk reduction, menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko. Kemudian strategi respon terhadap risiko negatif atau lanjutan. Risk transfer, mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak di luar proyek, misalkan dengan menggunakan asuransi. Kemudian kedua, risk mitigation, usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Kemudian strategi respon terhadap risiko positif, eksploitasi risiko, memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat meningkat. Kemudian membagi risiko, berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Kemudian strategi respon terhadap risiko positif lanjut, meningkatkan risiko usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Kemudian menerima risiko positif yang sudah terjadi. Kemudian risiko residual, risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko kejadian perampokan aset atau barang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm atau CCTV dalam gedung tersebut. Risiko yang tetap adalah setelah semua strategi respon telah diimplementasikan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.